Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Nur Asikin, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas A. Kemudian di sini bersama rekan saya yaitu Tika Samsiatur Rahmah dan Siti Mahmuda. Di sini saya akan bacakan, kemudian mungkin sedikit menjelaskan mengenai sistem Near Field Communication atau biasa kita singkat NFC. Adapun pengertian NFC, Near Field Communication adalah salah satu teknologi konektivitas wireless jarak dekat yang memungkinkan interaksi dua arah antar perangkat elektronik yang lebih aman dan simpel. NFC juga memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi secara contactless, mengakses konten digital, dan melakukan koneksi dengan perangkat elektronik hanya dengan satu sentuhan. Near Field Communication atau NFC merupakan satu set teknologi nirkabel atau wireless jarak dekat yang biasanya membutuhkan jarak 4 cm atau kurang untuk berkomunikasi. NFC beroperasi pada frekuensi 13,65 MHz dengan rata-rata kecepatan transfer 106 kbps sampai 848 kbps. NFC selalu melibatkan inisiator dan target. Inisiator secara aktif menghasilkan frekuensi radio yang dapat mengaktifkan target yang pasif. Hal ini memungkinkan target NFC untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang sangat sederhana dan dari device seperti tag, stiker, key fobs, atau kartu yang tidak memerlukan baterai. NFC merupakan generasi terkini dari komunikasi wireless jarak dekat dengan frekuensi tinggi yang memungkinkan pertukaran data antar device yang terintegrasi dengan teknologi ini. Layanan NFC yang terdapat pada mobile handset memungkinkan penggunanya untuk membagi dan menerima data atau informasi secara instan, berinteraksi dengan device lain yang memiliki teknologi NFC, dan membuat pembayaran secara mobile menjadi cepat dan aman. Teknologi ini dibuat berdasarkan standar RFID, hanya terdapat sedikit perbedaan dan NFC tidak dapat berinteraksi dengan beberapa device yang sistem yang terintegrasi RFID. NFC bekerja pada frekuensi 13,56 MHz dengan kecepatan transfer rata-rata di atas 424 kbps. Dari beberapa definisi, NFC dapat diartikan yaitu Near Field Communication atau biasa disingkat dengan NFC adalah sebuah teknologi terbaru dalam perpindahan data berbasis teknologi RFID, Radio Frequency Identification, yang menggunakan konektivitas tanpa kabel sehingga sangat memungkinkan komunikasi data antar perangkat elektronik dalam jarak dekat menggunakan perantara induksi medan magnet yang terdapat dalam perangkat elektronik tersebut. Adapun di sini kelebihan dan kekurangan NFC itu mempermudah kita dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan kartu kredit atau kartu prabayar. Cukup menggunakan dengan smartphone yang telah terintegrasi NFC. Nah, jadi di sini teman-teman, NFC itu bisa sangat menyimpelkan atau membuat pekerjaan teman-teman menjadi mudah tanpa kartu prabayar, tanpa kartu kredit, bisa langsung bayar Shopee COD. Kemudian di sini koneksi dengan perangkat lain sangat mudah, hanya dengan satu sentuhan saja. Lebih aman dan nyaman karena NFC memiliki sistem security yang bagus dan transaksi pembayaran yang dilakukan lebih cepat. Jadi gak usah ke ATM, gak usah ke Alfa, tinggal Shopee COD NFC jos. Kemudian sedikit kemungkinan untuk terjadi gangguan saat koneksi karena menggunakan sistem RFID. Cuman nggak tahu ya, ini NFC kayaknya bisa buat Shopee COD atau Shopee Checkout, itu nggak tahu ya. Ya saya itu intermezzo aja sih. Kemudian transaksi yang dilakukan bebas biaya, jadi nggak ada biaya admin tuh. Kalau NFC makin canggih aja berarti ya. Kemudian adapun keunikan dari NFC ini terletak pada kemampuannya untuk mengubah mode operasinya menjadi reader, writer, peer-to-peer, atau card emulation. Mode operasi yang berbeda tersebut berdasar pada ISO atau H18092 dan ISO H14443 contactless smart card standar. Kemudian di sini ada kelemahan NFC adalah sebagai berikut. Masih minimnya prasarana yang support dengan perangkat NFC di tempat-tempat umum khususnya di Indonesia. Kemudian masih belum banyak orang yang tahu tentang teknologi ini karena masih tergolong baru di Indonesia.
Untuk komunikasi antar perangkat masih perlu jarak yang sangat dekat, kemudian harga perangkat NFC yang tidak murah seperti harga smartphone yang masih cukup mahal untuk saat ini ya. Saya kan kebetulan juga jualan HP. HP yang ada NFC-nya itu masih di angka 2,2 kalau sekarang. Gak ada yang 1 jutaan kayaknya. Ada sih tapi second. Kemudian masih rendahnya kecepatan transfer data yang dapat dilakukan. Device yang mendukung teknologi ini masih sangat sedikit. Kemudian memerlukan berbagai pemangku kepentingan termasuk bank, operator seluler, jaringan kartu dan pedagang. Kemudian di sini ada fungsi dari NFC, berbagai file dan foto serta video. Biasanya untuk berbagi sebuah file dari sebuah device kita menggunakan teknologi Bluetooth yang terkenal sangat lama itu. Kalau saya suka pakai ShareIt. Selain itu, kita biasanya menggunakan USB untuk memindahkan sebuah file dari smartphone. Tetapi dengan NFC, kita melakukan pairing atau pairing antar device, dan setelah melakukan pairing itu kita bisa memanggil file atau mengambil yang kita inginkan langsung dari device yang kita inginkan. Oh, jadi canggih banget NFC ya. Teman-teman yang HP-nya masih jadul, masih kuno, masih belum ada NFC-nya, langsung beli di saya. Banyak udah HP yang ada yang NFC. Seperti merek-merek yang mungkin nanti bisa saya sebutkan kalau misalkan ada endorse ya. Beberapa device sudah menggunakan teknologi NFC ini. Kita bisa menemukan teknologi di smartphone terbaru dari Samsung yang menggunakan Android. Bahkan di dalam advertising terbaru mereka terlihat untuk melakukan pairing dengan NFC di dalam smartphone Samsung ini tidak sulit. Selain smartphone, beberapa gadget seperti laptop atau notebook sudah mulai menggunakan NFC ini. Contohnya HP NP, 14 Spectre dan Sony Vaio Tab sudah mulai memasangkan teknologi ini di dalam notebook buatan mereka. Selain smartphone dan notebook, kamera terbaru dari Panasonic dengan seri Panasonic Lumix DMC ZS30 NDMC TS5 sudah akan dipasang NFC di dalam kameranya. Tadi ada laptop, cuman ini gak tahu ya udah NFC apa belum. Kemudian pembayaran mobile. Di Amerika, pembayaran menggunakan mobile sudah sangat populer, jadi NFC bekerja seperti PayPass, Mastercard atau kartu kredit. Hanya dengan mendekatkan smartphone NFC dengan mesin ATM, maka smartphone dan mesin ATM akan melakukan pairing dan transaksi pun bisa dilakukan. Anda tidak lagi memerlukan kartu kredit. Metode NFC seperti Google Wallet di San Francisco, NFC digunakan sebagai alat pembayaran parkir. Bayangin tuh di San Francisco NFC, mereka udah bayar buat parkir, kita masih parkir nyisihin uang 2.000, apalagi buat parkir di ATM itu tagih terus. Kemudian di sini kita melakukan check-in. Selain fungsi di atas, hal lain yang sangat berguna dari teknologi NFC antara lain Anda bisa melakukan verifikasi tanpa menunggu untuk mengantri. Sebab NFC bisa melakukan verifikasi check-in baik di hotel, bandara ataupun tempat lainnya, jadi tidak perlu lagi menunggu lama untuk check-in. Ya check-in nih. Kemudian NFC jadi setir mobil. Pada Customer Electronic Show atau CES 2013 diperlihatkan sebuah mobil yang menggunakan teknologi NFC ini. Di dalam pameran ini yang diperlihatkan sebuah mobil Porsche Carrera yang dilengkapi dengan teknologi NFC. Dengan teknologi ini kita mengontrol dari mobil kita bisa mengunci dan membuka mobil kita. Selain itu ada teknologi pas GPS antar device. Kita dengan mudah bisa memberikan GPS yang ada di dalam smartphone ke dalam mobil. Kemudian NFC jadi ATM. Jika biasanya kita menarik uang dari akun kita melalui ATM, kita harus memasukkan sebuah kartu ATM. Tetapi dengan teknologi NFC yang ada di smartphone kita bisa melakukan penarikan uang dari ATM. Cara melakukannya, kita cukup mendekatkan smartphone kita dengan mesin ATM kita. Setelah itu ATM dan smartphone akan melakukan pairing. Setelah melakukan pairing, ATM bisa mengeluarkan uang dari akun kita. Tentunya dengan ATM yang mendukung fitur NFC juga. Pada ATM di Indonesia, teknologi NFC ini masih belum diterapkan. Jadi di Indonesia masih belum ada ya. Kemudian di sini ada NFC untuk belanja. Selain hal-hal menarik di atas yang bisa dirasakan dari NFC ini adalah saat kita melakukan belanja. Dengan NFC kita tidak perlu lagi membawa barang-barang banyak seantri. Dengan NFC kita cukup melakukan scanning barcode dari barang dan akan disimpan melalui NFC. Selama berbelanja kita tidak perlu lagi membawa barang banyak-banyak, dan untuk saat di kasir kita cukup melakukan pairing dengan kasir untuk mengetahui barang yang kita beli dan mengetahui jumlah pembayaran yang harus dilakukan. Kemudian di sini ada NFC sebagai remote pada smart TV, NFC tag. Kemudian di sini ada jenis-jenis NFC seperti halnya card emulation. Kemudian ada reader, ada writer, dan juga di sini ada peer to peer. Kemudian di sini juga saya akan sedikit menjelaskan web.
Wireless Application Protocol. Di sini ada pengertian web. Pengertian Wireless Application Protocol atau web adalah protokol yang digunakan pada handphone atau PDA untuk mengakses fasilitas WAP, mengakses internet, dan dengan format teks. Situs internet yang dapat diakses harus merupakan situs dengan fasilitas WAP. Definisi lain tentang web yaitu sebuah protokol aplikasi yang dapat memungkinkan internet bisa diakses oleh ponsel dan perangkat wireless yang lain. WAP membawa informasi secara online melalui internet langsung menuju ke ponsel klien WAP lain. Dengan adanya WAP, maka berbagai macam informasi bisa kita akses setiap saat hanya dengan menggunakan sebuah ponsel. Terdapat 3 bagian utama dalam akses WAP, yaitu perangkat wireless yang mendukung WAP, kemudian WAP gateway sebagai perantara dan server sebagai sumber dokumen. Kemudian dokumen yang berada pada web server bisa merupakan dokumen WML maupun HTML. Untuk dokumen WML khususnya ditampilkan melalui browser dari perangkat WAP. Sedangkan untuk HTML yang semestinya ditampilkan melalui browser sebelum dibaca melalui WAP terlebih dahulu diterjemahkan oleh gateway supaya bisa menyesuaikan dengan perangkat WAP. Ketika ponsel ini meminta sebuah informasi yang terdapat di server, terlebih dahulu ponsel harus melewati WAP gateway. Begitu pula sebaliknya, proses pengiriman informasi dari ponsel ke gateway atau sebaliknya menggunakan jaringan komunikasi wireless atau net cable. Di sini ada kelebihan dan kekurangan WAP, yaitu tidak terdapat kepemilikan metode dalam mengakses internet dengan standar WAP baik pada isi maupun pada layanan. Merupakan jaring network yang independen. Hal ini karena WAP bekerja pada semua jaringan seluler yang ada seperti CDMA, CDV, dan lain-lain. Kemudian dengan menggunakan teknologi GPRS, perhitungan akses dihitung berdasarkan dari jumlah bit yang terkoneksi, yaitu harganya Rp20 per kilobyte. Kemudian WAP telah diadopsi hampir 95% produsen telepon seluler yang ada di dunia dalam pemanfaatan wireless internet access dan sedang diimplementasikan pada seluruh frekuensi. Kemudian juga WAP, suatu standar protokol dan aplikasinya yaitu WAP browser yang bisa digunakan di seluruh sistem operasional terkenal termasuk Windows SE, Java OS, Palm OS, Epoch OS, Plexus, dan lain sebagainya. Dan yang saya nggak tahu ini apa ya. Kemudian kekurangan WAP adalah sebagai berikut. Konfigurasi telepon seluler untuk service WAP masih tergolong sulit. Kemudian jumlah telepon seluler yang mendukung WAP terbilang sedikit. Kemudian protokol yang lain seperti SIM, Application Toolkit, dan Mobile Station Application Executive Environment secara luas didukung dan dirancang untuk bersaing dengan WAP. Adapun peranan WAP di masa sekarang, WAP akan semakin berperan penting sebagai protokol standar untuk mengoperasikan internet bergerak. Peranan WAP di masa sekarang dijabarkan dalam 4 fungsi, yaitu ada pembawa data, kemudian di efisiensi, tahapan terhadap interupsi, dan juga integrasi teleponi. Itu mungkin sedikit penjelasan mengenai WAP. Selebihnya bisa teman-teman baca semua di makalah yang sudah kelompok kita bikin, makalah yang berbentuk PDF. Jika penjelasan saya masih dirasa kurang, baca sendiri sama teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.